Samuel pasal 28. Kita 1 Samuel pasal 28 ayat 10 sampai dengan 20. Kita 1 Samuel pasal 28 ayat 10 sampai dengan 20. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriak ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata pada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Kemudian bertanya ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Suara kayak tawon. Lalu bercerita Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku? Padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu. Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyanyi atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Sudah yang kasih dalam Tuhan, ada suatu kesalahan yang fatal, kesalahan yang sangat fatal dalam diri Saul. Waktu Tuhan tidak menjawab melalui nabi, waktu Tuhan tidak menjawab melalui mimpi, Urim maupun Tumim. Dan waktu itu, Saul dikepung oleh Filistin. Orang-orang Filistin, prajurit-prajurit Filistin mau menyerbu Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Disitulah Saul ketakutan. Disitulah Saul kebingungan. Pada waktu Saul ketakutan kebingungan, waktu dikepung oleh orang-orang Filistin, dia mengambil jalan pintas. Apa saudara? Mengambil apa saudara? Mengambil jalan pintas, mengambil jalan yang sesat. Pada waktu kerajaan Saul, waktu diserbu orang Filistin, disitulah Saul mengambil jalan pintas, yaitu meminta seorang dukun di Endor untuk memanggil arwah Samuel. Dan apa yang terjadi? Yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah Samuel? Plus saudara tahu, kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Kepercayaan yang paling awal, kepercayaan yang paling kuno adalah penghormatan arwah. Apa saudara? Nah, kenapa orang memanggil arwah orang mati? Kenapa orang ada namanya penghormatan arwah orang mati? Yang pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Apa saudara? Ada apa saudara? Ada kehidupan setelah apa? Kematian. Yang kedua, dipercaya arwah orang mati tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Maka disebut namanya roh peramal. Apa saudara? Apa saudara? Roh peramal. Makanya ada orang pergi ke dukun untuk apa? Untuk diramal masa depan. Dengan apa?
roh peramal. Apalagi sebelum saya bertobat dulu, zaman SDSB. Zaman SDSB, kuburan bisa ramai semua, betul? Nah, orang gila ditanyain nomor, betul? Yang ketawa ngelakuin. Udah gila ditanyain. Nah, berarti yang tanya apa, Dada? Nah, yang kedua, dipercaya arwah orang meninggal tahu masa lalu dan masa yang akan datang. Yang ketiga, dipercaya arwah orang meninggal, terutama orang suci atau dianggap sakti, bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, antara dewa dan manusia. Maka ada yang namanya penghormatan arwah. Terutama di satu tempat yang dianggap itu pembuka desa, pembuka kampung, pembuka kota itu. Setahun sekali diadakan ritual penghormatan arwah, dibawakan doa-doa. Supaya arwah orang yang meninggal yang dianggap suci atau keramat ini menghantarkan doa-doa mereka kepada Yang Maha Kuasa. Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Betul? Betul? Nah, bahkan di kuburan yang bukan saudaranya, bukan orang tuanya, tidak ada hubungan darah, hanya satu keluarga Adam dan Hawa. Di tempat kuburan langsung baca doa-doa di kuburan. Nah, untuk apa? Supaya doa-doanya arwah orang yang meninggal yang dianggap sakti atau suci ini menghantarkan doa-doanya kepada Yang Maha Kuasa. Dan kepercayaan itu sampai sekarang masih ada. Betul? Bahkan pejabat juga lakukan banyak seperti itu. Betul? Tapi tidak semua. Ada pejabat itu di kuburan-kuburan yang dianggap suci atau sakti. Nah, yang ketiga, dipercaya arwah orang yang meninggal punya kemampuan supranatural. Itu yang keempat. Kemampuan saudara? Kemampuan apa? Nah, makanya orang itu bertapa kebanyakan di kuburan. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Selalu ada di mana? Di Kenapa? Karena arwah yang meninggal itu dianggap memiliki kemampuan, kekuatan supranatural. Jelas? Jelas? Dan yang kelima, ini yang parah. Dianggap arwah orang yang meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Contohnya, mimpi ketemu ayah yang sudah mati. Begitu bangun dari tidur, dikasih nomor togel. Nomornya misalnya 12. Besok dibeli nomor. Belum. Gagal. Nomornya lain, yang keluar enggak taunya 17. Mimpi lagi besok tetap dibeliin. Betul? Karena dianggap arwah orang yang meninggal lebih jujur daripada orang hidup. Nah, ini 5 alasan kenapa orang memanggil, komunikasi, dan ada namanya pemujaan arwah. Jelas? Jelas? Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita mimpi ketemu orang yang mati atau memanggil arwah orang meninggal, apakah itu arwah mereka? Sebelum saya bertobat, saya belajar ilmu batin. Itu ada namanya ilmu ngerogo sukmo. Itu ada sedulur papat limo panjer. Dipercaya di dalam kehidupan manusia ini ada yang namanya saudara kembar. Apa saudara? Nah, makanya bayi kalau baru lahir, gitu. Tali pusatnya diambil, ditaruh toples atau satu tempat, dikubur. Setelah itu dikasih ritual, dikasih benda penerang, supaya kembaran sang jabang bayi ini, rohnya ini mengikuti sang jabang bayi. Kepercayaan itu ada sampai sekarang. Betul? 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 Nah, yang jadi pertanyaan, apakah itu arwah orang mati? Kalau kita mimpi ketemu orang yang sudah mati, apakah itu arwah mereka? Nah, saya minta untuk contoh, ini kesini dulu. Nah, ini untuk jadi setannya dulu. Saya senang hari ini. Saya pendek, ada yang lebih pendek. Antara sesama orang pendek tidak boleh saling mendahului.
Senang sekali hari ini saya. Maka saya pilih dia. Nah, coba sini. Nah. Ini jadi malaikatnya aja. Karena malaikat itu tinggi. Setan pen. Coba Bapak ini ke sini, Pak. Pak siapa namanya ini? Pak Dedi. Saya ganti nama Bejo aja. Ingat, ada satu nama yang bagus artinya, tapi malu orang menggunakannya, yaitu Bejo. Artinya Bejo apa? Selalu Tapi saya tanya, siapa yang mau kasih nama Bejo? Nah, Pak Bejo ini sebelum sebesar ini pasti pernah menjadi seorang bayi, betul? Nggak mungkin langsung lahir haleluya bubar, betul? Nah, langsung di sini ada setan. Langsung ada setan. Kenapa ada setan? Ingat, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita, betul? Langsung di sini ada malaikat. Haleluya. Haleluya. Yang jadi malaikat semangat jadi setan loyo. Kenapa ada malaikat? Ingat, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Amin. Amin. Karena orang tuanya orang Kristen. Waktu usia 1 tahun, setan ini membentuk sama seperti dia 1 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Waktu usia 7 tahun, roh ini membentuk seperti dia 7 tahun. Malaikat tidak berubah bentuk. Usia 17 tahun, roh ini membentuk sama seperti dia 17 tahun. Tapi malaikat tidak berubah bentuk. Waktu usia 18 tahun, murtad dari jalan Tuhan, belajar ilmu gaib, ilmu ngerogoh sukmo. Nah, sekarang malaikat pulang. Kenapa? Murtad. Dia belajar ilmu gaib. Makanya orang rogoh sukmo yang pertama kali dia lihat adalah dirinya sendiri. Sekarang bertapa. Maka dia ketemu roh. Wujudnya sama seperti dia. Wujudnya sama. Makanya orang yang belajar ilmu kebatinan, ilmu rogo sukmo, mecat rogo, pertama kali dia akan ketemu adalah dirinya sendiri. Apa saudara? Wujudnya sama seperti ini. Dan roh ini pula yang pertama kali masuk untuk menghubungkan roh-roh yang lain yang disebut indera keenam. Jelas? Yang menghubungkan roh-roh yang lain. Nah, usia 70 tahun mati. Peti mati. Karena tidak dalam Tuhan, langsung arwahnya ke dunia orang mati. Terpisah di antara orang hidup. Termasuk orang yang bunuh diri, langsung terpisah di antara orang hidup. Tetapi yang di kuburan adalah ini. Roh yang wujudnya sama seperti ini. Dan roh ini pula yang mendatangi anak cucunya ini. Suara sama, semua sama. Kenapa? Karena roh ini pula yang mendampingi yang mati ini semasa hidupnya. Jelas? Maka cara ngomong, hobi, kata-kata semua sama. Nah, sebelum saya bertobat, waktu mempelajari ilmu pembangkit arwah, mantra diucapkan gedruk 3 kali. Yang muncul bukan arwah orang mati, tapi roh ini. Karena roh ini pula yang mengetahui semua rahasianya ini. Jelas? Nah, dulu tak mintai nomor buntut. Terima kasih.
Jelas? Jelas? Jadi kalau saudara mimpi ketemu orang yang sudah mati, itu bukan arwah mereka. Itu adalah roh setan yang Kenapa bisa sama? Karena roh itu mendampingi semasa hidup orang yang meninggal itu, yang sering disebut namanya saudara kembar. Di dalam diri manusia tidak ada saudara kembar. Nah, saudara, dalam kitab 1 Samuel pasal 28 ini, apakah itu arwah Samuel? Sekarang saya jelaskan. Yang pertama, dalam konteks pemanggilan arwah, suatu roh yang dipanggil datang, maka tingkatan roh itu di bawah sang pemanggil. Presiden panggil menteri, karena menteri di bawah presiden, betul? Menteri panggil presiden, menterinya besok dipecat, rendah. Pertama, nabi sama dukun, pangkatnya tinggi mana? Nabi. Tapi dukun ini, perempuan di Endor, bisa memanggil arwah ini. Jelas? Kok tahu Pak Daud? Yang tahu jawaban ayat ini adalah bekas dukun. Karena yang praktek. Suatu roh yang dipanggil, maka tingkat roh itu di bawah sang pemanggil. Jelas? Jelas? Nah, yang kedua, muncul dari dalam bumi. Muncul dari apa, saudara? Dalam bumi. Dalam bumi. Sesuatu yang ilahi itu datang dari atas. Elia dan Musa waktu Yesus dimuliakan. Ingat, ada dua manusia yang belum pernah mengalami kematian. Yang pertama adalah Henokh, dan yang kedua adalah Elia. Nah, tapi yang ketiga, Musa mati, tapi mayatnya disembunyikan Tuhan sendiri. Waktu Elia dan Musa menampakkan diri, datang dari atas. Jelas? Jelas? Nah, roh ini muncul dari dalam bumi. Kalau dalam bumi itu apa? Gendru. Jelas? Jelas? Dan yang ketiga, nubuatnya tidak terjadi. Roh ini berkata, Saul, engkau dan anak-anakmu mati. Arti mati ini adalah mati besok, betul-betul besok. Bukannya besok Indonesia. Kalau janjian sama orang Indonesia harus tepat tahun, bulan, dan tanggal. Karena tahun depan pun masih besok. Betul? Betul? Terutama waktu nagih hutang. Saul, kau dan anak-anakmu mati. Besok mati semua. Tapi kenyataannya, Mikal istrinya Daud masih hidup waktu itu. Isiboset, anak kandung Saul, menjadi raja menggantikan Saul. Walaupun akhirnya dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Setelah itu Mephiboset, cucu Saul, anak Yonatan, masih hidup. Artinya tidak semua anak keluarga Saul mati hari itu juga. Jelas? 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 Nah, yang keempat, orang itu terjebak dalam sebuah ayat tertulis kata ilahi. Arti ilahi di sini bukan konteksnya Saul penyembah Yehova, Yahweh yang hidup, tetapi adalah konteks perempuan di Endor yang bicara tentang dewa-dewi dalam perdukunan. Yang ngomong ini adalah dukun. Dan ingat saudara, pemahaman dukun dan pemahaman penyembah Tuhan itu beda. Jelas? 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 Yang keempat. Yang kelima, dari buahnya engkau akan tahu dinasti Saul habis. Dinasti Saul hancur, diganti oleh dinasti Daud. Bukan Daud saya, Daud Alkitab. Ingat, tidak ada anak cucunya Saul
Setelah itu menggantikan Saul seterusnya. Hanya sampai Isi-Boset mati dibunuh, selesai. Alkitab berkata, dari buahnya lah kamu akan tahu. Jelas? Buahnya apa? Dinasti Saul habis. Saul bunuh diri, hancur. Nah, saudara, orang yang memanggil arwah orang mati, meminta petunjuk arwah orang mati, itu akan terkena kutuk, namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Apa saudara? Apa? Kutuk alam kubur. Yang disebut langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Kutuk malapetaka, musibah, bencana, dan kemiskinan akan terjadi. Bahkan perceraian akan terjadi bila orang memuja, memanggil arwah orang mati. Indonesia harusnya menjadi negara terkaya di Asia. Tongkat dilempar ke tanah jadi pohon, karena tongkatnya dari pohon singkong. Artinya apa? Subur. Betul? Betul? Tanah subur dan didukung oleh 2 musim, hujan dan kemarau. Artinya apa? Bila mengelola tanah dengan benar, maka bisa setiap bulan panen. Betul? Kalau di Amerika ada musim gugur, betul? Ada musim salju. Indonesia tidak ada. Betul? Tanah subur didukung 2 musim. Ketiga, laut luas, hasil ikan melimpah. Betul? 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 Hasil ikan melimpah. Yang keempat ada lagi. Emas, perak, tembaga, uranium, bahkan plutonium. Hal semua yang berharga, pertambangan, batu bara, timah, boksit, semua ada banyak di Indonesia. Betul? Bahkan gunung emas pun ada, Freeport. Betul? Udah ikannya melimpah, tanahnya subur, tambangnya banyak, semuanya. Tapi yang kelima, Indonesia menjadi negara termiskin nomor berapa di dunia. Betul? Kenapa? Karena banyak pemimpin-pemimpin Indonesia yang datang ke kuburan, minta petunjuk arwah orang mati, mau nyalonkan jadi orang penting, pejabat, pergi kemana? Ke kuburan. Betul? 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 Ke kuburan orang dianggap sakti, dilantik di situ untuk menyalonkan, kan itu lah. Maka Indonesia ini banyak sekali musibah, banjir, gempa bumi, kemiskinan, malapetaka. Nah, Indonesia saat ini terkena kutuk, namanya kutuk alam kubur. Apa saudara? Dan harus dibatalkan dalam nama Yesus. Suatu daerah, di mana daerah itu banyak pemujaan arwah orang mati, maka daerah itu banyak kemiskinan, musibah, perceraian. Perhatiin, Papua, emas ada, perak ada, hasil tambang banyak di sana, hutan luas. Betul? Betul? Tapi penduduknya, ingat, pakai koteka. Betul? Betul? Kedua, Toraja, pemanggilan pemujaan arwah, Kalimantan, dan berbagai tempat. Maka Indonesia ini terkena kutuk alam kubur. Jadi saudara, Pak, boleh enggak kita orang Kristen pergi ke kuburan? Saudara, kalau hanya tabur bunga, bersin aja, itu boleh. Yang tidak boleh adalah meminta. Apa saudara?
Apa saudara? Wah, dipoto kakeknya berkata, "Kong, cucu minta pandai yang Kong. Gimana mau ngasih pandai? Wong Kongnya aja SD ndak lulus." Ya kan? Ya kan? Nah. Yang tidak boleh adalah meminta. Siapa yang meminta arwah orang mati, maka dia terkena kutukan alam kubur. Cirinya kutuk alam kubur sering dimimpiin orang-orang yang sudah mati. Berarti ada ikatan harus diputuskan dalam nama Yesus. Jelas? 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 Nah, bolehkah kita orang Kristen doakan orang mati? Kurang kerjaan. Jelas? Yang menentukan neraka atau surga adalah detik-detik terakhir nafas hidup kita. Apakah kita tetap mempertahankan iman sampai akhir? Betul? Betul? Nah, kalau orang mati didoakan bisa masuk surga, yang masuk surga itu orang kaya semua. Hidup sebejat-bejatnya, senakal-nakal mungkin. Waktu mau mati, kasih banyak pendoa, doakan aku masuk surga. Betul? Ingat. Yang menyelamatkan iman itu adalah waktu kita mempertahankan iman itu sampai akhir. Jelas? Jelas? Nah, ingat, ya, kalau memanggil arwah itu tidak boleh. Memuja arwah itu apalagi penyembahan arwah itu yang terkena kutuk alam kubur. Perceraian, malapetaka, sakit penyakit, musibah. Jelas? Nah, apa artinya kutuk? Kutuk artinya adalah kata-kata yang mengikat. Ini semua kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, sampar perkabungan, kematian abadi. Itu artinya kutuk. Jelas? Ada kutuk, ada berkat. Sering kita mendengar pendeta memberkati. Betul? Doa berkat. Nah, arti berkat itu ada. Jangan dari orang kita, tahu enggak berkat? Berkat, yo berkat. Nah, berkat itu artinya apa? Ini semua kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kehormatan, kejayaan, kemuliaan, kemenangan, kelimpahan, kekayaan, hidup abadi. Itu namanya berkat. Nah, dan semua pemujaan arwah, kuasa setan di seluruh dunia itu selalu hari Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Puncak ritual kuasa gelap seluruh dunia itu selalu hari apa? Di Eropa pun hari Jumat. Puncak pemanggilan arwah. Ritual ilmu santet, ritual perdukunan, semua selalu hari Jumat. Maka ada namanya malam Jumat Kliwon. Betul? Betul? Sekarang saya jelaskan. Yang disebut Sabat Yahudi, hari ketujuh itu hari Sabtu. Hari Minggu itu hari pertama. Kenapa orang Kristen hari Minggu? Karena hari Minggu hari kebangkitan Tuhan. Amin. Amin. Hari apa saudara? Kebangkitan Tuhan, hari kemenangan. Maka orang Kristen itu hari Minggu. Tapi kalau Sabat Yahudi itu hari ketujuh, hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 itu hari apa? Jumat. Ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya,
kamu bukan monyet. Amin. Amin. Segambar. Apa saudara? Seru dengan artinya karakter ilahi, karakter Allah ada di dalam diri manusia. Karakter, sifat Allah itu ada dalam diri manusia. Tapi citra Allah itu rusak karena dosa. Nah, saudara, segambar, serupa dengan Tuhan. Dan hari yang ke-6 pula Tuhan berbicara kepada manusia. Beranak cuculah, kuasailah bumi. Amin. Tuhan memberikan apa? Ini semua berkat. Lawan dari Tuhan adalah setan. Maka hari yang ke-6 pula setan mengikat perjanjian dengan manusia untuk apa? Kutukan, penderitaan, kesengsaraan, malapetaka, kehancuran. Maka puncak ritual seluruh dunia hari yang ke-6, hari Jumat. Jelas? Jelas? Maka antikris 666 artinya apa? Angka manusia. Jelas? Jelas? Makanya puncak ritual kuasa gelap itu malam Jumat. Maka perayaan tertentu setiap malam Jumat baru ziarah di kuburan. Betul? Betul? Nah, karena apa? Hari ke-6. Jadi ingat, kalau saudara sering mimpi ketemu arwah orang mati, hati-hati. Itu bukan arwah orang mati, roh setan yang menyam. Di dalam diri manusia tidak ada saudara kembar. Jelas? Jelas? Nah, tapi kalau kita percaya Yesus hidup dalam Tuhan, maka kalau kita mati langsung kemana? Firdaus. Terpisah di antara orang hidup untuk menunggu hari pembagian mahkota. Amin. Yang tidak dalam Tuhan langsung ke dunia orang mati, dunia arwah untuk menunggu hari penghakiman. Sebelum saya bertobat, waktu mempelajari ilmu ngerogo sukmo, namanya mecat rogo, nafas berhenti, roh keluar dari tubuh. Itu saya kuasai usia 10-11 tahun. Dan itu yang bikin saya adu ayam, tidak terkalahkan sampai sekarang. Kenapa? Setelah bertobat berhenti. Ya, tapi rekor tidak terkalahkan tetap dipegang. Beli ayam yang pernah kalah namanya ayam pedotan. Ayam kalau pernah kalah, diadu pasti takut lari lagi. Karena trauma pernah kalah. Betul? Apalagi lawannya, wajahnya bentuknya mirip. Betul? Yang ngomong betul sering adu ayam. Nah, waktu pertama ayam saya lari. Waktu kedua ayam saya lari. Kalau ketiga dihadapkan lari, baru dinyatakan kalah. Itu peraturan adu ayam. Keok. Betul? Nah, langsung taruhan dinaikkan. Apit asor. 1000 jadi 5000, bahkan 1000 jadi 10.000. Kok hafal Pak? Saya ini usia 10-11 tahun, hampir setiap hari adu ayam. Nah, adu ayam. Nah, sampai sekarang ada satu lagu dunia yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Lagu Isabella. Kenapa? Dulu kalau adu ayam itu kasih speaker, lagu Isabella itu dinyanyikan seru gitu di bawah untuk adu ayam. Nah, kenapa? Supaya polisinya ngira itu ada acara pernikahan. Padahal di bawah adu. Nah, itu setiap hari itu. Setiap hari itu adu ayam terus ya. Waktu pertama kali dihadapkan, jebret, lari. Ayam saya lari. Nah, yang kedua, waktu kedua itulah taruhan dinaikkan. 1000 jadi 5000. Ayam saya pasti kalah. Kalau ketiga lari, keok. 2 lagi, lari lagi. 3 ini mau keok. Langsung dinaikkan. Taruhan naik 1000, 5000, bahkan sampai 10.000.
10 kali lipat. Waktu semua sudah bertaruh di lawan saya bertaruh di ayam saya sendiri. Langsung saya mundur 1 langkah dari situ. Saya baca mantra Tameng Baja, Tameng Wojo, supaya badan saya tidak tersentuh oleh manusia. Karena kalau tersentuh, bablas mati ya. Roh saya keluar dari tubuh, pindah ke ayam. Jebret, keok, menang. Karena di dalam ayam saya sendiri. Saya adu ayam tidak terkalahkan sampai sekarang. Setelah bertobat baru berhenti. Nah, saya punya teman adu ayam. Ton, gimana adu ayam? Anda udah bertobat ya. Saya dulu saudara, saya sering adu ayam menang terusan. Nggak taunya, saya punya guru SMP, itu juga adu ayam juga. Dia kalah terus waktu itu. Dia ngelihat saya, kok ayam menang terus. Dia tahu saya punya ilmu gaib. Langsung dia ngomong, Ton, kebetulan dia jadi wali kelas saya. Ton, saya tahu kamu punya ilmu ngerogoh sukmo, kamu punya ilmu ngilang. Gini Ton, kita kongsi. Kongsi gimana? Pak, gini. Kamu mau bolos, terserah. Pokok pagi kamu datang untuk absen saja. Nanti jam 10, ingat, kita ketemu di tarung ayam. Dan nanti murid-murid lainnya mudah, tak kasih PR semua. Jadi ulangan. Itu ulangan setiap hari. Ya, dan ini kalau saya dikode sama wali kelas saya, Ton, pasti PR itu dah. Langsung keluar. Kemana? Adu ayam. Saya itu saudara, seminggu di kelas full itu hanya sekali tok. Tapi bisa naik kelas. Karena apa? Wali kelasnya teman adu. Wah, tapi saya adu ayam dia tidak pernah kalah. Waktu zaman dulu ada Vespa, wah mau wah udah bawa kisau itu udah tarung ayam setiap hari saya adu ayam. Nah, di situ saudara, waktu ngerogoh sukmo, yang pertama kali saya lihat adalah awan gelap. Di situ ketemu arwah-arwah, raja-raja, bahkan presiden, jenderal-jenderal zaman dahulu. Namanya ada tipuan alam gaib. Apa saudara? Itu bukan arwah mereka, tapi roh-roh setan yang mendampingi mereka semasa hidup. Namanya tipuan alam gaib. Makanya ada orang bertapa ketemu Raja Hayam Wuruk. Waktu bertapa ketemu arwah Soekarno. Waktu bertapa ketemu Gajah Mada. Itu bukan arwah mereka, itu ada di tipuan alam gaib. Awan hitam. Apa saudara? Awan hitam. Itu roh setan yang menyamar, yang menyerupai mereka, yang mendampingi mereka semasa hidup. Jelas? Nah, di situ baru ada namanya lautan kaca. Itu seluruh dunia bisa kelihatan. Makanya kalau ada kecurian, pergi ke dukun di Terawang. Pencurinya ini, alamatnya ini, tangkap jam sekian, pasti ketangkep. Tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa? Siapapun yang menerima jasa ilmu terawang, minta jasa ilmu terawang, terkena kutukan, bangkrut seumur hidup. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Nah, setelah lautan kaca, baru ada terowongan kecil menuju ke bawah. Disitulah arwah-arwah orang mati yang sebenarnya berada. Waktu itu saya lihat terowongan itu mau masuk, guru saya pegang saya, stop, sampai di sini. Ada apa guru? Kalau kamu masuk ke situ, kamu tidak bisa kembali ke dunia orang hidup. Karena di situ terpisah
antara kehidupan dan kematian. Artinya apa? Jurang pemisah. Apa saudara? Nah, Pak Daud pernah tidak masuk terowongan itu? Kalau aku masuk terowongan itu, hari ini tidak khotbah. Langsung terpisah di antara orang itu namanya terowongan alam itu lubang kayak gua menuju ke bawah, gelap gulita, dan disitulah arwah-arwah orang meninggal kertak gigi ratap dan tangis untuk menunggu apa? Hari penghakiman. Jadi ingat, disitulah saya tahu itu bukan arwah orang yang mati kalau orang itu bermimpi. Jelas? Jelas? Jadi sudah mimpi ketemu orang yang sudah meninggal, itu arwah mereka atau bukan? Bukan. Jelas? Nah, kalau saudara yang pernah memanggil arwah, minta ke arwah, petunjuk arwah, diramal arwah, maka engkau terkena kutuk alam kubur. Dan itu harus dibatalkan dalam nama Yesus. Amin. Dan kalau kita mati dalam Tuhan, bentuk kematian apapun tidak mempengaruhi surga dan neraka kecuali bunuh diri. Bunuh diri pasti ke neraka, adalah bentuk kematian apapun tidak mempengaruhi surga dan neraka. Yang mempengaruhi adalah iman kita. Amin. Kalau kita percaya Yesus sampai mati dengan iman, kita pasti ke Firdaus. Amin. Sampai kemana, saudara? Ke Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan langsung kemana? Dunia orang mati. Saya mau tanya, siapa yang percaya Yesus yakin masuk surga? Angkat tangan. Apa kalian pernah ke surga? Berbagilah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saya percaya tapi melihat. Sebenarnya saya itu tidak mau jadi hamba Tuhan. Karena jadi hamba Tuhan, terutama jadi pendeta, itu banyak proyek thank you. Proyek terima, capek-capek doain sampai ludah habis. Pulang thank you, itu aja. Jemaat yang pelit sama yang murah hati, banyak yang pelit. Betul enggak? Yang ngomong betul berarti memang pelit. Harus bertobat. Saya lihat, makanya saya sama Pak Endri itu angkat tangan, jempol. Saya itu sekolah Alkitab perintisan sampai lulus sekolah Alkitab 3 tahun. Bantu kawan saya, kan kalau sekolah Alkitab harus praktek. Sampai saya lulus, tinggal 2 orang aja. 3 tahun sampai 2 orang. Makanya saya itu tidak bisa gembalakan, tidak ada bakat, karena saya ini orangnya keras. Nah, saya fokus ke bisnis. Waktu saya ngerintis plastik, nah, puji Tuhan ya, seumur hidup saya, dari saya lahir, sekarang umur saya hampir 43, saya tidak pernah utang bank. Saudara boleh cek semua bank seluruh dunia tentang saya, seputih salju. Saya tidak ada utang bank dari saya lahir, karena saya punya komitmen, susah senang tidak utang bank. Saya mau, saya rintis dari bawah, hanya modal 100.000 rupiah, sampai saya dengan tekad. Nah, waktu saya bisnis, tiba-tiba saya doa, Tuhan berkata sama saya, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya engkau pulang ke rumah Bapa. Wah, mati. Saya belum siap. Kenapa belum siap? Karena saya belum memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, bila engkau izinkan umurku diperpanjang, aku akan pergunakan hidupku sebaik-baiknya.
Tuhan berkata sama saya, hari ini kau pulang. Disitulah saya baru bingung. Gimana rasanya kalau mati dan modelnya mati. Apakah saya nanti model gini? Atau gini? Dan modelnya matinya modelnya kayak apa? Matinya gimana? Maka yang ditakuti orang itu bukan mati, tetapi waktu setengah mati. Betul? Udah mati udah selesai, betul? Waktu setengahnya ini loh yang susah, betul? Betul enggak, Pak? Langsung ngomong ya. Makanya saya itu doa sama Tuhan, ngomong, Tuhan, aku ingin satu hal. Kalau aku mati, jangan pada waktu aku sekarat atau menderita, bila aku mati dengan tenang, kondisi tidur, itu ya. Itu permintaan saya. Siapa yang permintaan seperti itu angkat tangan. Nah, yang tua ngomong, bener Pak, aku tidak mau walaupun di rumah sakit, fip, tapi engkik. Betul? Betul? Saya doa sama Tuhan, Tuhan, kalau aku mati, sebelum aku mati, jangan ngalami sekarat, jangan ngalami penderitaan, stroke, atau penyakit macam-macam. Ini permintaanku. Kalau aku mati, aku ingin dalam posisi tidur. Bila perlu, waktu posisi kesenyum ketawa, mati. Itu permintaan saya. Yang umur-umur permintaannya pasti itu juga. Betul? Betul? Tidak ada. Aku kaya tapi gini-gini stroke untuk apa ada? Untuk saya doa. Di situ saya bingung. Gimana saya modelnya mati? Apa yang terjadi? Saya ngomong sama mama saya, Mama, Papa, aku mau pulang ke rumah Bapak. Daud, kamu edana. Nah, aku mau pulang. Saya bingung gimana proses mati. Nah, waktu itu saya naik sepeda motor boncengan sama temen. Saya itu dulu tuh suka jalan kenceng. Saya naik motor itu jalannya dulu 60 minimal, 100, 120. Nah, tapi sekarang saya naik motor jalannya 40. Kenapa? Pengalaman itu. Saya naik motor, yang bonceng teman saya, wah kencang. Nah, ada truk itu jalannya kencang udah. Tiba-tiba tanpa rating berhenti. Sini mau nyalip, buar tabrakan. Badan saya nabrak mana? Bak truk. Saya di bak truk lah. Ada di bak truk itu lah. Itu motornya, stangnya itu jadi pindah ke ban itu lah. Sampai putus. Roh saya keluar dari tubuh. Di situ saya dijemput seorang malaikat. Tinggi. Roh saya, malaikat itu tingginya 3 meter. Roh saya dibawa naik ke atas. Di situ tidak ada matahari, bintang dan bulan. Jadi yang tua-tua, kalau engkau mau mati jangan takut, engkau pasti ada di sana. Amin. Karena saya sudah ada di sana. Makanya sekarang ini saya hanya menunggu apa? Kematian dengan terhormat aja. Saya lihat ada tangga emas. Dan setiap tangga itu ada malaikatnya. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh laksa. Dan ada tahta. Puncaknya itu. Di sana tidak ada matahari, bintang, bulan, tidak ada. Karena yang di tahta itu menyinari seluruhnya. Malaikat yang jemput saya, sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan, ruang maha kudus. Saya diajak jalan satu tempat. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya lihat tabut perjanjian. Dan waktu itu malaikat itu berkata dalam suatu bahasa
Saya juga ngomong. Di sana juga ada bahasa. Bukan bahasa manusia, tapi bahasa roh, bahasa malaikat. Tapi apa yang dikatakan saya ngerti. Sebelum engkau menghadap Yang Maha Kuasa, kau masuk ruang Maha Kudus. Sekarang sudah waktunya engkau menghadap Yang Maha Kuasa. Jadi suruh menghadap Yang Maha Kuasa. Yang ditahta berkata, Daud, 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 Daud. Ya Tuhan, sebenarnya engkau sudah ada di tempat ini waktumu. Tapi karena permintaanmu, kukabulkan. Umurmu kuperpanjang di muka bumi. Selama umurmu kuperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena pada waktunya tiba, engkau akan ke tempat ini lagi untuk selama-lamanya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu, masa depanmu, dan yang akan datang atas bangsamu. Dan dia berkata, akulah Alfa, akulah Omega. Terus tangannya gini, tahu enggak, paku salibnya itu bukan di sini. Nih, semua pegang sini. Jelas? Bukan di, kita sering lihat gambar-gambar di sini, betul? Betul? Sini. Urat nadi. Sini, lubangnya di situ. Yes. Yes. Masa akan datang seperti layar televisi. Bom meledak di sana sini. Tuhan, ada bom. Aku tidak jadi balik lah. Ngapain ada bom balik? Betul enggak? Ingat, engkau udah minta umurmu diperpanjang. Mari engkau kutunjukkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Langsung tangannya gini, lubangnya jelas di sini. Sinar sini. Tapi tidak bisa lihat wajahnya. Jadi lubangnya di sini, tepat sini. Jadi bukan di sini. Di mana saudara? Inilah. Ini ada tulang, ini bawahnya ini. Nah, setelah itu diajak jalan. Lantainya emas semua. Dan di situ juga ada pagar. Seperti tembok benteng, air mengalir. Itu terbuat dari batu blue safir, ruby, emerald, cat eye, intan. Dan tidak ada batu akik. Jadi di sana saya tidak lihat batu akik. Saya tuh aja ngelihat apa? Ruby. Saya itu blue safir. Saya itu emerald, hijau, biru, merah, darah itu. Itu untuk pagar. Terusan ngomong gini, Daud, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab. Tuhan, kapan engkau datang? Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi, baik manusia, nabi atau malaikat, yang tahu kapan aku datang. Tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Jadi tidak ada yang tahu. Nah, Tuhan, kalau aku tidak boleh tahu ini, aku ingin tahu yang kedua, jodohku. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik.
Ngapain di bumi dapat gini? Udahlah, nggak usah balik selamanya lah, betul? Rambut lurus, panjang, dan ada anak kecil gini-gini. Itu anakmu di masa depan. Kelihatan benar. Anak pertama saya wanita, perempuan, namanya Felicia. Kelihatan di situ sebelum dia lahir. Indonesia dipulihkan Tuhan. Dimulai sejak krisis 98. Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun. Berapa saudara? 25 tahun. Dari Mei 98. Hari-hari akan terjadi. Engkau menjadi penasihat bagi orang-orang terkemuka di negerimu. Betul, saya lihat memberi nasihat. Terjadi tahun 2004 sampai 2014 saya diminta untuk menjaga Presiden SBY RI 1. 10 tahun saya jaga presiden. Sebelum saya jaga presiden, di situ saya sudah dilihatin hari yang akan terjadi. Jadi sebenarnya hidup ini tinggal menjalani. Dan manusia diberi kehendak bebas. Jelas? Perlihatkan masa yang akan datang. Di situ saya lihat banyak hal. Itu kayak layar lebar, bung, 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 cepat sekali dah, bung, 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 bung. Itu hari-hari yang akan terjadi, hari-hari akan terbentuk, saudara. Setelah itu, sudah waktunya engkau kembali. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, ada satu permintaanku, jangan engkau tolak. Dan kalau engkau menolak, aku tidak mau kembali ke rumah orang tuaku. Pokoknya kabulkan permintaanku ini. Tuhan ngomong sama saya, baiklah, ku kabulkan, kecuali satu, kedatanganku. Itu aja, adalah Tuhan, selama di muka bumi, aku akan memberikan hidupku yang terbaik. Tapi aku minta satu hal ini aja, jangan engkau tolak sampai aku ke tempat ini lagi. Apa permintaanmu? Baiklah, jangan beri aku kekayaan, nanti kalau aku kaya lupa siapa engkau. Dan jangan beri aku kemiskinan, karena orang miskin itu modalnya nekat dan sengsara terus. Tapi aku minta ini aja, cukup bisa beli apa-apa. Betul enggak? Udah. Apa jawaban Tuhan? Baiklah. Tangan saya, inilah tandamu. Selama engkau di muka bumi, cukup. Tanda di sini. Lagu-lagu yang engkau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ke tempat ini. Kembali, saya suruh naik kereta berkuda berapi, api turun ke bumi. Roh saya masuk dalam tubuh, hidup kembali. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Disitulah saya melayani Tuhan. Langsung dari surga itulah saya semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Suara hancur. Langsung saya bikin lagu. Apa yang dari surga itu saya tulis. Biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Pernah dengar? Nah, langsung ku nyanyi haleluya. Langsung tergubah 75 lagu dari surga sana. Langsung tulis saja. Jadi saya itu dapat lagu, roh saya
waktu di sana ditanamkan lagu itu sampai sekarang. Nah, sang Tuhan berkata sama saya, waktu tiba, pada waktunya tiba, engkau akan ke tempat itu lagi selama-lamanya. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Ingat, sekarang saya menunggu untuk ke sana lagi. Tapi jangan sekarang. Kenapa? Ada tugas saya di muka bumi yang belum saya selesaikan. Karena ditunjukkan hari-hari yang akan terjadi atas hidup saya sampai kematian saya. Makanya saya tinggal apa? Jalanin. Saya ingin ke Surabaya, cukup. Saya mau ke Surabaya, telepon Pak Hendri. Udah enggak usah mikirin tiket, udah disiapin semua. Udah, kan Tuhan ngomong cukup. Pesawat, pulang pergi, selesai. Habis khotbah, tugas Pak Hendri satu, ngasih makan. Udah, berangkat pulang. Kenapa? Itu tanda itu ada di sini. Slop. Ini tanda selama engkau di bumi cukup. Nanti kalau saudara ketemu Tuhan, doanya ikut saya aja. Tuhan, cukup bisa beli apa-apa aja. Udah. Nah, maka engkau dimanapun tempat menikmati. Amin. Amin. Saya mau ke Amerika. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Sudah 6 kali di Amerika. Yang paling kasihan, pinter bahasa Inggris, tidak pernah ke sana. Saya udah berapa kali, Dara? 6 kali ke Amerika. Australia, New Zealand, Hong Kong, berbagai negara. Semua cukup. Sebelum saya selesai, ada suatu kali. Waktu itu mau beli mobil namanya CR-V. Tiba-tiba ditulis cek 250 juta. Saya lihat mobil CR-V-nya itu. Harganya tahun 2001 New CR-V 245 juta. Wah, dalam hati saya kelebihan 5 juta. Betul? Betul? Nggak taunya mobil itu ada off the road dan on the road. Saya nggak taunya apa, urus BPKB macam-macam, hanya tinggal uang 10.000 untuk beli bensin sampai pulang rumah selesai. Saat teman saya nganter ngomong, cukup bisa beli apa-apa, cukup sampai di rumah, termasuk bensinnya. Nah, disitulah saya ngerti. Maka Tuhan itu baik. Anak-anak saya sekolah apa saja cukup, apapun cukup. Karena waktu saya turun ke bumi, Tuhan letakkan tangannya ke sini dah. Roh saya digini dah. Selama engkau di bumi, inilah tanda untukmu. Klep sini dah. Cukup. Makanya sampai saat ini, saya mau kemanapun cukup. Ingat, nanti kalau doa sama Tuhan minta itu aja. Mari kita bangkit berdiri saat ini.